Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anandaku semuanya? Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke anandaku sholih-sholihah, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Ya, di hari Rabu ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Oke. Tapi sebelumnya nandaku sholih-sholihah yang Allah cintai, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke ananda sholih-sholihah yang dicintai Allah, kita mulai ya sama-sama baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Oke anandaku sholih-sholihah, hari ini kita akan belajar mengenai makna dan hikmah ibadah sholat. Oke ananda semuanya, ada yang sudah tahu apa itu makna dan hikmah ibadah sholat? Nah, kita lanjutkan ya. Apa sih makna dan ibadah sholat itu? Oke. Tapi sebelumnya lihat sholih-sholihah, coba amati gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, ayo ada gambar apa ini? Gambar anak-anak yang sedang bermain. Ya, mainan apa ini? Nah, pasti sudah tahu ya. Anak-anak ini sedang bermain asik di luar, ya. Itu gambar yang pertama. Kemudian yang kedua, ada seorang anak kecil yang lagi nonton TV tuh. Nonton TV apa nontonnya? Ya. Silahkan perhatikan dengan baik, amati. Kemudian yang ketiga, nih ada gambar apa nih? Ada anak dan ayah bundanya, kemudian ada kakaknya juga yang sedang sholat berjamaah. Coba apa kaitannya dengan sholat? Jadi ini ketika ananda semuanya asik bermain, ketika ananda semuanya asik bernonton TV ataupun main HP dan sebagainya, ingat ketika datangnya sholat, jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat ya anandaku semuanya. Kita lanjutkan. Nih, apa sih sholat itu? Makna ibadah sholat. Yang pertama, sholat itu menurut bahasa adalah doa. Kenapa disebut doa? Karena di dalam rangkaian ibadah sholat itu ada bacaan-bacaan yang mengandung doa, ya. Di antaranya apa? Doa duduk di antara dua sujud itu ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, itu salah satunya doa. Maka disebut dengan doa menurut bahasa. Kalau menurut istilah agama, apa sih sholat itu? Sholat adalah serangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi apa sholat itu? Serangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, ya. Jadi serangkai dengan syarat dan rukun tertentu, ya. Pertamanya takbiratul ihram dan akhirnya adalah salam. Itu sholat menurut agama. Apakah ananda suka melaksanakan sholat 5 waktu? Ya pastinya, karena kita sebagai orang Islam harus selalu mengerjakan sholat, ya. Oke anandaku sholih-sholihah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sholat juga merupakan kewajiban kaum muslimin. Jadi ketika kita sudah berikrar kepada Allah, maka kita wajib melaksanakan ibadah sholat. Sholat juga termasuk rukun Islam. Ya, ada yang tahu rukun Islam yang keberapa? Ayo. Ya benar. Betul sekali, yaitu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Kemudian sholat fardu terdiri atas 5 waktu, ya, 5 waktu: duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan jumlah rakaatnya ada 17 rakaat. Kian andaku solih-solihah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, perintah salat juga terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Kian andaku solih-solihah, sudah hafal surat Al-Kautsar? Insyaallah hafal ya. Insyaallah hafal. Coba kita sama-sama baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayo diulang-ulang ya supaya hafal surat Al-Kautsarnya ayat 1 sampai 3. Apa artinya? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu nikmat sehat walafiat, sehat iman yang paling besar dan Islam, ya, nikmat menghirup udara segar, karena di mana sebagian orang pada saat ini ada dalam kurang sehat. Kita yang sedang sehat juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka dirikanlah salat, ya. Dirikanlah salat karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala, dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus, ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, dan maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah yang terputus, ya. Oke, anandaku solih-solihah. Nih, sekarang ada hikmah melaksanakan sholat. Apa sih hikmahnya melaksanakan sholat? Nah, orang yang melaksanakan sholat akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ala bidzikrillahi tatma'innal qulub, pasti hatinya akan tenang. Yang kedua, sholat tepat waktu dapat menumbuhkan kedisiplinan, ya. Karena ketika datang sholat waktu langsung, ya, disiplin. 3, membiasakan diri kita untuk hidup bersih. Kenapa? Karena ketika akan sholat harus bersuci dulu, ya, harus berwudu dulu terlebih dahulu. Bahkan bukannya hanya badan saja, pakaiannya juga harus bersih dari najis, dan tempat sholatnya pun harus suci dari najis, ya. Maka betul saja bahwa sholat itu membiasakan hidup kita bersih. Menumbuhkan, yang keempat, menumbuhkan sifat rendah hati dengan bersujud di hadapan Allah. Karena orang yang selalu bersujud kepada Allah, orang yang sholat, akan selalu hatinya akan selalu rendah. Dia tidak akan takabur, ya. Anandaku solih-solihah. Yang selanjutnya, membuat hatinya menjadi tentram. Tadi orang yang mengingat Allah hatinya akan tenang, tentram, ya. Yang keenam, akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya.
Yang ketujuh, menumbuhkan persatuan dan kebersamaan. Ya, baik yang miskin maupun yang kaya, pejabat, rakyat dan sebagainya tetap akan sama-sama sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sama. Ya. Yang pejabat ketika ke masjid buka sepatunya. Orang miskin ke masjid buka sepatunya, ya. Karena akan menumbuhkan persatuan dan kebersamaan. Oke, anandaku sholih-sholihah, demikian ya materi pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita berlatih dulu ya. Ayo berlatih. Apa? Ceritakan gambar. Latihannya gampang ya. Ceritakan gambar-gambar berikut terkait hikmah melaksanakan sholat. Nih, yang pertama gambar apa? Ayo ceritakan gambar ini yang berkaitan dengan hikmah melaksanakan sholat. Yang kedua, gambar apa ini? Ada anak nih, 6 orang nih. Coba ceritakan yang berkaitan dengan orang yang melaksanakan sholat nih. Yang ketiga, ya, gambar apa? Kalian ceritakan di buku tulis masing-masing ya. Sholih-sholihah. Kemudian andaku sholih-sholihah, itu saja yang pembelajaran demikian yang Ustadz bisa sampaikan ya. Pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.